Kita ketemu lagi di Bukan Sombong, apalagi bermaksud songong, tapi ini bukan omong kosong. Nah, seperti yang sebelumnya gua bahas tentang kita masih ngobrolin perjalanan sepasang suami istri crazy yang apa ya, kalau orang yang nggak hobi sama otomotif paling bilangnya kurang kerjaan. Naon sih sebenarnya nyetir duaan kan 0 km muncul jalma saja nomor gawe itu nggak ada kerjaan maksudnya, tapi karena memang hobi, passion, seneng jalan-jalan, hadiah dan lain sebagainya, mereka lakukan perjalanan dari Cirebon ke 0 km, dari 0 km ke Cirebon. Nah, kemarin kita udah cerita, udah ngobrol-ngobrol soal perjalanan mereka dari Cirebon sampai ke Palembang di hari pertama, dan sekarang kita akan bahas perjalanan mereka di hari yang kedua dari Palembang ke Jambi. Ya gimana? Ini udah hari kedua, kayaknya ini udah hari kedua dari udah ngerasain dari Cirebon ke Palembang. Nah, dari Palembang ke Jambi, secara jarak sendiri berapa kilometer kalau diukur waktu itu? Sekitar 367 km. 367 km. Untuk jarak sih deket kayaknya. Lebih jauh dari Cirebon ke Palembang itu ya? Iya, lebih jauh dari Cirebon ke Palembang. Dari Palembang ke Jambi yang 300 kilo paling 5 jam dong. Ya harusnya estimasi waktu normal ya maksimum 6 jam sampai ya. Oke, sekarang berapa? Kemarin berapa? Kemarin itu berangkat dari Palembang jam 7 pagi, setengah 8 pagi sampai Jambi itu hampir jam setengah 7 Wah, malam? Iya, 10 jam. Nggak, lu bawa mobilnya pelan-pelan apa gimana? Emang takut ngebut atau gimana? Atau banyak truk gitu atau gimana? Lalu lintasnya, jalannya yang rusak parah. Belum Itu, tol, belum ada tol ya? Belum itu ya? udah memasuki kita lintas timur Sumatera. Lintas timur Ya, Sumatera. jalan provinsi. Itu ya di luar jalannya yang kecil dan padat juga, banyak pasar tumpah dan keadaan kondisi jalannya yang rusak parah. Oh. Karena kita kemarin agak sedikit memang beban mobil itu berat. Untuk spare part, barang-barang yang kita bawa, ya mobil itu jadinya semakin ceper. Ini kontra banget dengan perjalanan yang pertama berarti. Betul, dong. aduh, itu udah mulai bikin shock perjalanan. Jam, lihat jarak kilometer cuman sekian kilometer, jarak waktunya sampai 2 jam, itu mulai bingung sendiri. Tapi memang waktu buka map itu memang 10 jam itu kisaran waktunya. Jadi gua juga bingung, kok ini jaraknya sekian ratus kilo, kok perjalanannya ditempuhnya hampir 10 jam. Hampir lu tidak percaya sama Google Map ya, hampir ya. Iya, awalnya ya. Betul, agak aneh ya, mungkin kan ini kecepatan rata-rata dan memang nggak bisa kencang. Iya, mungkin untuk persen hilang juga cuma 2-3 1-2-3 sepanjang perjalanan. Itu yang paling sangat membosankan, yang bikin mental jatuh. Kebayang ya, dari Cirebon sampai Palembang, 200. Begitu sampai dari Palembang ke Jambi. Udah sih mobilnya kita pakai transmisi manual ya. Aduh, injek kupling lagi, narik gas terus aja gini gitu. Itu ya, pasar tumpah juga selain jalan yang jelek juga itu memang pasar. Iya, ada banyak melewati pasar-pasar ya. Kalau panjang perjalanan lintas timur dari Palembang ke Jambi itu melewati banyak pasar ya. Betul, ternyata ya. Iya. Ya mungkin memang jalannya juga kecil ya. Dan kalau di kita itu ya lintas Pantura ya mungkin adalah jalan-jalan agak kurang bagus seperti itu. Cuman kalau di sana tuh bingung. Apa? Lubangnya itu selebar jalan gitu. Lah, jadi kita mau kemana nih gitu. Sampai mobil tuh berhenti aja. Gede. Tapi tetap ada bunyi grek gitu. Aduh, linu ya kayaknya. Padahal udah sampai berhenti gitu loh. Panjang gitu yang rusaknya itu panjang. Hampir 100 kilo. Hampir 100 kilo. Tapi nggak nyambung 100 kilo rusak semua kan? Artinya misalnya lu nemu 2 kilo itu rusak. satu tempat. Dari mulai Palembang itu yang parah-parahnya itu daerah Sungai Lilir. Sungai Lilir. Ya, jadi terus di lintas itu tuh kalau ada truk mogok gitu, trouble, itu ya macet. Itu. Karena cuma 2 jalur. Iya, dan kecil. Dan truk mogok itu nggak bisa di bahu jalan ya, karena bahu jalannya juga nggak ada itu. Jadi ya di jalur itu aja. Benar, itu bikin mental rusak jalur itu. 100 kilo. Iya.
jalan rusak. Kecepatan berapa kilometer per jam? Berarti taruhlah ngelewatin jalan itu Ya, tuh. maksimum di 10 km sampai 20. Selama 100 kilo lu cuma nyetir begitu doang. Aduh, bener-bener itu ya. Ada-ada aja gitu. Anjir, kebayang. Dan memang yang kita agak ini konsumsi BBM ya. Oh iya. Panjang jalan itu ya dia kendaraan itu kan mau kenceng mau pelan itu konsumsinya sama aja. Iya, malah mungkin justru lebih Bisa boros, lebih boros. ya. Bukan cuma mobil kan pasti. Artinya kan ketika ya kalau kita ngomongin mental gitu kan juga Oh itu rusak. ada itu. rasa banget. Palembang Jambi itu sudah mulai rusak. Sampai Jambi itu udah mulai agak aduh gini ya single touring itu udah ada sedikit rasa penyesalan. Nggak ada bahasa aduh ini gimana nih apa ya dia baca sendiri itu selain ngelamun meratapi perjalanan. Loh, kan di samping ada yang terkasih. Itu gimana? Kontribusi yang terkasih dalam membantu mengatasi. Malah gua yang menyabarkannya sebelah. Ini kok lama banget. Ini kok jalannya gini. PR lu 2 dong berarti ya. Iya. Mengatasi jalanan yang macet dan mengatasi Iya, malah jadi drivernya yang pusing. Jadi pada saat perjalanan itu, gua itu cuman berdoa, aduh, ya Allah hujan lah biar nggak terlalu panas. Aduh. itu satu. Yang kedua, AC itu kalah itu sama panasnya di sana. Dan akhirnya ada sedikit hujannya itu pas nyampe. oh. Kenapa nggak tadi hujannya? Pas mau tidur, pas mau istirahat. Pas masuk kota Jambi. Oh, Jadi oke. perbatasan Selamat Datang Jambi itu kita sekitar jam 5 sore. Pas tepat masuk ke kotanya, hujan gede itu. Kita mau cari makan juga jadi susah. Aduh, Tapi tidur jadi enak dong. tiduran. Jadi sepanjang perjalanan tuh kita ngomongin soal luar kota kan kita berharap view. Iya, Ya yang kan? Ada nggak hal biasa. yang pemandangan yang indah. Ya itu Di memang luar. nggak biasa itu, cuman kan kanan Biasa. kiri perkebunan karet. Kalau di sini ya memang nggak biasa, Nggak ada biasa lah. ya. Awal kalau melihat 200 meter, 500 meter karet sih, wow. Tapi kalau 100 sekian atau 10 kilo ngeliat karet semua sih, bang. Itu puluhan kilo. Makan makanan kuliner dan lain sebagainya sih. Kita itu Sambil dong. rekod tidak makan. Jadi makan pagi sarapan di Palembang, makan keduanya makan siang terlewati, ketemunya makan malam di Jambi. Makan siangnya gimana? Dibungkus? Enggak, gitu itu agak memang susah. Rumah makan juga agak susah. Terus hari itu kalian gimana? Ya cuma Makan ngemil siang ya? yang ada di dalam mobil aja. Snack makanan ringan aja. Jadi Emang ada di mobil aja. kalian aja pengen nafsu makan ya? Betul. Saking Jadi agak lain ya suasananya tuh agak sedikit. Kok gini ya, mau lihat rumah makan kok gini ya, agak susah. Palembang Jambi itu ya luar biasa di perjalanannya, di perutnya, di kebosanannya. Oke. Ada hikmahnya nggak? Menurut kalian lalu ada hikmah apa Ada. dari perjalanan dapetin Kalau- hikmah apa di Palembang Jambi ini? Benar-benar nguji kesabaran ya, karena jarak yang akan ditempuh itu ribuan kilometer, beberapa hari, mungkin lebih dari 1 minggu, bisa hampir 2 minggu. Uji kesabarannya di situ. Gimana kita mengantisipasi di perjalanan, di fisik kita, di kondisi unit kita. Jadi untuk poin satunya kesabarannya. Menguji ibu sendiri gimana menguji apa? Ketahanan apa gitu? Ketahanan duduk yang nggak berubah. Ketahanan tidak emosi atau apa gitu nggak berubah atau panas bujur menurutnya semua aduh lila sih kebayang aja 10 jam itu bro. Keluar dari mobil paling ya mengikuti tank bensin lah kita berhenti. Oh. Selama bensin belum sampai ke garis titik terakhir atau setengah, ya kita nggak berhenti. Hal yang paling mengesankan deh dari perjalanan Palembang Jambi buat lo sendiri apa? Sis? Mengesankan apa ya? Apa? Mungkin ya bisa menahan diri untuk tidak ngomong itu kan mengesankan juga. Tidak. Oh ini, itu pertama kali mobil ini jadi smoking area. Itu pertama kali dari semenjak unit ini saya pakai, saat itu pertama jadi smoking area. Pasti melewati Oh prosedur agak izin ngedumel prosedurnya. juga, cuman kan perhitungannya daripada berhenti gitu kan, Oh iya bener, akhirnya kasih juga ya. daripada nggak nyampe-nyampe. Sampai bosan, ngerasain rasa bosan ya. Iya. Kalau saya bosan tidur aja udah. Enak ya. Iya bener Coba di juga. tengah hutan. Ngatasin bosannya gimana itu Bu? Sepanjang perjalanan. Ya gimana ya, lihat dia diem aja udah bete lah namanya.
ya udah kalau mau berhenti nggak mau. Ya udah lama-lama dia ngantuk kali ya. Ya itu mungkin Pengen dia, ngerokok. jadi diam-diam ternyata pengen inilah, pengen restu izin smoking area gitu. Sebenarnya muka bete itu modus biar oh ya udahlah gitu. Atau bukan murah-murah mau bete ternyata sebelumnya. Iya. Kenapa nih kenapa? Terus sekarang sampai dari berarti Palembang sampai ke Jambi itu malam, lalu kemudian makan Malam dulu baru kita ke salah satu penginapan di sana. Udah tidak ada nggak mau berunding, nggak mau cerita lagi tuh. Udah. Pengen tidur aja. jadi langsung siap-siap perjalanan besok menuju ke Pekanbaru. Pekanbaru. Ini ada Oke. sedikit cerita luar biasa. Nanti di Pekanbaru ya, nanti di Pekanbaru. Tahan. Masih banyak cerita yang menyenangkan sepanjang perjalanan ini. Setelah ini kita akan ngobrolin lagi perjalanan dari Jambi ke Pekanbaru seperti apa. Kita ketemu di episode selanjutnya masih bareng sama gua dan Bro Rian dan Sis Rahma. Jangan lupa tetap pantengin Bukan Sombong.